Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasih oleh Tuhan, kondisi baik, sejahtera, saya berdoa semua dalam kondisi sehat-sehat, kita berdoa. Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus memberkati pelajaran hari ini, dan biarlah semua yang memirsa rekaman ini diberkati berlimpah-limpah, hati kami terbuka untuk terus mengerti kehendak Tuhan, dan kami menyelesaikan tugas kami pada zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami dan terus membimbing kami akan ucapan syukur, puja, dan hormat. Haleluya, amin. Saudara Tuhan, kita sudah belajar di waktu yang lalu tentang bagaimana perhitungan-perhitungan di Alkitab, numerologi Alkitab ternyata bisa membuka kisah-kisah terkait dengan nubuatan atau yang namanya adalah perintah. Nah, saya teringat dengan sebuah ayat yang menarik di Kisah Rasul 3. Kisah Rasul ini tanda kutip adalah pattern. Ya semua Alkitab pattern pasti dalam kehidupan kita, tapi Kisah Rasul ini cocok banget. Kenapa? Saya percaya banget bahwa apa yang menjadi aktivitas mereka itu sebenarnya juga menjadi bagian yang harus kita buat hari-hari ini. Artinya adalah their story, kisah para rasul ini menjadi our story. Ingat baik saya pernah mengatakan bahwa rasul-rasul di abad pertama, murid-murid Tuhan di abad pertama, murid setelah Yesus meninggal, naik surga menjadi rasul. Itu menjadikan peristiwa akhir zaman sebagai adalah janji Tuhan akan datang, mereka berdoa bersungguh hati, mereka menjadikannya sebagai sebuah nuansa yang akan terjadi pada saat zaman mereka. Jadi mereka tidak melihat bahwa janji Tuhan mau datang lagi itu nanti masih sampai anak cucu 1000 tahun lagi, tidak. Mereka meyakini setelah Tuhan diangkat, mereka terima Roh Kudus, mereka bergerak untuk melanjutkan peristiwa amanat agung ini, dan mereka sangat yakin, makanya mereka berani mengorbankan apapun karena mereka yakin bahwa janji Tuhan akan datang itu di zaman mereka. Dan sedapat mungkin mereka menyaksikan. Tapi puji nama Tuhan, dengan melihat semua situasi yang terjadi, kelihatannya Bapak Ibu dan saya berpeluang besar menjadi orang-orang yang menjadi saksi janji ini. Siapa yang tahu? Oke. Kisah 3, ayat 19. Karena itu sadar dan bertobat. Jadi orang mau bertobat harus sadar dulu Bapak Ibu. Sadar dan bertobat supaya dosamu dihapuskan. Jadi orang yang sudah sadar dan bertobat, dosa dihapuskan. Kalau nggak sadar dan tidak bertobat, dosa nggak dihapuskan. Tobat saja nggak sadar nggak dihapus, sadar saja nggak tobat juga nggak dihapus. Agar Tuhan mendatangkan time of refreshing. Jadi waktu kelegaan, full restoration. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Mesias. Jadi mereka sudah menetapkan Mesias itu adalah Yesus. Orang Yahudi tidak mau terima ini. Ayat 21 mengejutkan kita semua. Mesias, Kristus harus tinggal di sorga. Tinggal di sorga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus Mesias akan tinggal di sorga sampai. Saya akan bicara depan Anda dalam pengajaran ini sampai 33 sampai 37 menit ke depan. Pelajaran berikutnya 33 sampai 37 berikutnya. Pak, kok pakai angka itu, Pak? Saya akan jelaskan kapan-kapan, tapi tidak sekarang. Dikatakan di sana, Kristus harus tinggal di sorga sampai. Berarti Kristus tidak selama-lamanya tinggal di sorga. Ada satu masa di mana dia harus berhenti dan datang kembali. Kristus tidak selama-lamanya di sorga. Tangkap ini baik. Kristus tidak selama-lamanya di sorga. Bagaimana saya bisa percaya, Pak? Ini kitab suci. Yang nulis siapa, Pak? Lukas. Dokter, periset, orang pinter. Jadi lengkap sudah. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Restitution. Pemulihan. Pak, dalam masa pemulihan ini, apakah Tuhan yang memulihkan atau manusia bisa ikut campur sebagai kawan sekerja Tuhan dalam masa pemulihan? Jawabannya nomor 2. Manusia akan Tuhan pakai untuk pemulihan ini. Tapi saya sedang bicara sekarang mengenai otoritas ilahi.
ternyata pemulihan tuh artinya apa sih? Pembalikan. Saya tahu Bapak Ibu seringkali mendengar kata termin-termin seperti pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Turn upside down. Overturn. Ingat peristiwa Yunus. Niniwe kalau tidak bertobat 40 hari lagi akan overturn. Tunggang balik yang namanya pemulihan, restorasi, pembalikan keadaan dari yang jelek jadi baik, dari yang buruk jadi indah, dari yang sakit jadi sembuh, dari yang dalam kekurangan menjadi kecukupan. Dan seringkali topik ini hanya diseret, dibawa, digiring ke arah-arah hanya mengenai berkat jasmani. Tapi saya beritahu pemulihan bicara mengenai sebuah pembalikan, hak, overturn, tunggang balik. Nah, dari kata ini, pemulihan itu artinya, apa sih Pak pemulihan itu? Ini kota Jakarta, Indonesia. Ini adalah Surabaya. Ada di Jawa bagian barat, provinsinya sih Jakarta, tapi Jawa bagian barat, dan ini di Jawa, Pulau Jawa bagian timur. Kata pembalikan keadaan, pemulihan, full restitution, full, itu artinya kalau Anda tadi dari Jakarta ke Surabaya, yang namanya pemulihan, restorasi, overturn, hak, itu artinya Anda dari sana ke sini. Titiknya ambil saja di Semarang. Semarang kali ini banjir, kata orang Semarang. Orak semulang, yen orak dipikir. Artinya Anda cari sendiri Bapak Ibu di Opa Google. Oke. Jadi kalau Anda pernah ke sana, pembalikan keadaan itu ya harus ke sini. Artinya apa sih? Rutenya, jalannya sama, tapi berbalik. Itu konsep pembalikan keadaan, restorasi, pemulihan, hak yang terjadi. Jadi kalau tadi itu ke sana, endingnya begini. Gitu ya. Kristus dari atas turun ke bawah, naik lagi ke atas. Lihat prinsipnya, naik ke atas bawah lagi nih. Tidak mampir ke planet mana dulu, tidak. Langsung atas balik sana. Jadi kalau Anda pernah ke sana, Anda ke sini. Nah, cerita ini tolong dilihat dalam sejarah. Jadi kalau dalam sejarah terjadi sudah ada di sini yang menuju ke sana, maka saya beritahu, kalau Bapak Ibu sudah ngalami yang ini lagi, sebentar lagi Anda ke sana. Makanya hidup tuh harus banyak merenung. Daripada Anda ngurusin hal-hal yang tidak berguna dengan medsos yang lain, lebih baik belajar firman Tuhan. Anda bisa buka siapapun Bapak Ibu, Anda bisa klik ke channel manapun. Apa harus di sini Pak? Ya tidak, Anda bebas untuk zaman sekarang itu katanya ada yang berkuasa, ya di luar Tuhan, yang lainnya berkuasa itu adalah jempol. Bisa memindahkan mana channel manapun. Tapi saya beritahu, jempol juga terbatas. Ada penguasa lebih besar daripada jempol. Yang di luar Tuhan ya. Pertama, jempol berkuasa memindahkan channel. Tapi yang kedua adalah kuota WiFi. Tanpa itu, channelmu tidak jalan, Bapak Ibu. Pastikan kalau Anda belajar di sini, kuotamu cukup atau jaringannya bagus. Ini, kalau Anda pernah mengalami ini, lalu Anda ke sana. Jika Anda pernah mengalami yang ini, sebentar lagi engkau pasti ke sini. Ini konsep pembelajaran yang Tuhan sampaikan pada bangsa pilihan. Baik, kisahnya kita buktikan dengan sejarah. Betul apa tidak? Dan kalau ini ke sana, memakan waktu adalah 10 jam. Saya beritahu, dari sini ke sini 10 jam. Ya kalau pakai mobil tidak mungkin, kenapa ada U-turn, muter balik dihitung. Saya mau tanya, kalau Anda dari Jakarta pergi ke Bali atau pergi ke Sydney, sekitar waktunya Jakarta ke Bali, Anda bisa ambil waktu sekitar 2,5 jam. Saya mau tanya, jadi kalau Anda dari Bali ke Jakarta berapa?
Ya sama. Oh, arah anginnya beda. Kan itu pesawat. Ini kan adalah bicara mengenai nuansa sorgawi. Sampai sini, apakah oke? Kalau oke, kita akan mulai. Pelan-pelan, kita buktikan bahwa pemulihan gaya Alkitab tidak pernah meleset satu hari pun. Bapak Ibu, saya tulis dulu yang namanya Yerusalem. Yerusalem. Orang Israel tidak percaya sama Tuhan. Orang Israel membenci Tuhan Yesus. Menyalibkan Tuhan atas ide dari imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan banyak hal. Mereka menanggung derita karena mereka bersalah sama Tuhan. Tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Akibatnya Tuhan tunggu selama 37 tahun. Nggak terjadi. Oke, Daniel menyatakan dengan jelas. Daniel, ada rakyat seorang raja datang dan memusnahkan kota itu. Tepat pada bulan Av, kalender Ibrani. Setara dengan tahun 70 hari itu. Kalender Masehi. Yerusalem dikepung. Dihancurkan oleh Jenderal Titus Flavius. Anak dari kaisar, kelak kaisar. Zaman itu masih jenderal. Jenderal Vespasian. Orang Israel bertahan di sini. Panglimanya bertahan di sini. Bentengnya ditahan supaya bait suci kedua, bait suci Herodes, jangan sampai hancur. Ditahan, dan apa yang terjadi? Pengepungan dimulai pada tahun 66. Mereka tidak bisa bertahan. Tahun 70 Masehi. Yerusalem jatuh. Rontok semuanya. Kisah besar kehancuran yang terjadi pada bulan Av, seperti yang saya pernah cerita di pelajaran yang terdahulu. Apa Israel jatuh, Pak? Tidak. Yang jatuh Yerusalem. Kota lain bertahan nggak? Bertahan. Kota mana yang bertahan, Pak? Ada sebuah benteng, namanya Benteng Masada. Benteng Masada. Setelah Yerusalem jatuh, semua pahlawan berkumpul Benteng Masada. Mereka bertahan mati-matian di sana. Supaya jangan sampai benteng ini jatuh. Apa mau dikata? Jenderal Titus akhirnya menghancurkan Benteng Masada. Waktu Masada jatuh, sejak itu selesailah perlawanan orang Yahudi. Romawi masuk, menghancurkan semuanya. Tersebarlah orang Yahudi ke bangsa-bangsa, diasporanya tersebar, hancur kemana-mana. Dan peristiwa itu terjadi pada tahun 74. Masehi. 74 AD. Jadi dikepung, jatuh, dan Masada hancur. Jadi urutannya begini, diserang, Yerusalem jatuh, maju, Masada jatuh. Dari kisah yang sama, kalau kita lihat, lalu kalau yang nama pemulihan bagaimana, Pak? Gampang. Pemulihan itu berarti gini, kalau jatuhnya adalah kepung, Yerusalem jatuh, Masada jatuh. Masada jatuh setelah Yerusalem jatuh. Saya ulang. Kalau Masada dipulihkan, apa yang terjadi? Ya Yerusalem dipulihkan, ya ini pulih semua. Itu pemulihan itu urutan begini. Dikepung, ini jatuh, setelah ini jatuh, baru ini jatuh. Kalau ini dipulihkan, sebentar lagi ini pasti pulih. Setelah itu, pengepungan selesai, naik daun lagi. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, yang kata konteks, konsep kata pemulihan, restorasi, itu adalah pembalikan keadaan, overturn, itu adalah urutannya begini. Nggak bisa begini tiba-tiba, pulih, yang pulih, ini pulih dulu. Baru ini. Itu bukan pembalikan, itu namanya mengulang dengan cara berbeda. Pembalikan itu kalau ini runtuh, begitu pulih, naik ini dulu. Itu namanya berbalik. Nah, situasi itu yang disebut dengan nama adalah pemulihan, yaitu adalah konteksnya Masada. Nah, saudara Tuhan,
Yuk kita lihat. Jadi Yerusalem itu kalau Anda lihat, peristiwanya adalah jatuh di ini. Peristiwa jatuhnya itu adalah sebetulnya 49 hari sebelum tahun baru Israel di tanggal ini. Ini kan Masehi. Masehi berarti penanggalan Masehi. Jadi pada tahun 70 Masehi kan ada tahun baru Israel. Seperti hari ini, tahun barunya adalah tanggal 18 September. Itu tahun barunya mereka. 5781 itu jatuhnya adalah 18 September 2020. Nah, pada tahun 70 Masehi, yang namanya Yerusalem jatuh, itu adalah 49 hari sebelum yang namanya tahun baru Yahudi di tahun 70. Nah, kalau Bapak Ibu melihat tahun baru Yahudi pada tahun 70, jadi pada 1 Tisri, yang ada di tahun 70 Masehi itu tanggal berapa? Catatan mengatakan bahwa itu adalah tanggal 24 September tahun 70. Jadi Yerusalem itu jatuhnya di sini. Ini tahun Tisrinya, mohon maaf. Anda kalau pengen tahu, ini adalah tahun baru Yahudi tahun 70. Dikatakan dalam sejarah bahwa Yerusalem jatuh 49 hari sebelum ini. Kalau Anda kurangkan ini dengan 49 hari, maka Anda akan menemukan sebuah tanggal, yaitu tanggal 6 bulan 8 tahun 70. Itu adalah tanggal jatuhnya Yerusalem. Saya ulang, ini adalah tanggal 6 Agustus 70 Masehi, itu adalah tanggal jatuhnya Yerusalem dari pengepungan Romawi di bawah Jenderal Titus Flavius. Sampai sini oke? Nah, yang menarik adalah, lalu setelah itu, setelah jatuh, pertanyaannya ini tanggal 6 bulan 8 tahun 70. Pak, kapan Masada itu jatuh? Masada jatuh. Masada jatuh, kalau Anda lihat, terjadi adalah orang-orang yang bertahan di Masada itu akhirnya memilih untuk bunuh diri. Caranya bukan langsung membunuh diri sendiri, tapi karena orang Israel tahu tidak boleh membunuh diri sendiri. Kalau bunuh diri sendiri tidak bisa bertemu dengan Mesias nanti kelak di sorga. Jadi mereka memiliki cara adalah mereka membunuh teman sebelahnya, berputar. Sebelahnya bunuh, terakhir saling tusuk. Dengan begitu, mereka tidak mati karena bunuh diri, tapi mati karena sebuah teknik. Walaupun dikatakan dalam sejarah, mereka mati bunuh diri. Nah, mati bunuh dirinya itu, jatuhnya adalah pada perayaan 15 Nisan, 15 itu hari raya roti tak beragi, perayaan Paskah, pada tahun 74. 15 Nisan tahun 74, itu adalah jatuhnya di tanggal 31 Maret. 74. Ini Yerusalem jatuh. Ini Masada jatuh. Kalau Anda mencari tahu berapa jaraknya, ya Anda nggak perlu ngitung Bapak Ibu. Nonton channel ini terus Bapak Ibu, asal kuotanya cukup. 1333 hari. Ini adalah cerita, jadi Yerusalem jatuh di sini, Masada di sini, jaraknya sekian. Ini adalah jarak hari untuk jatuhnya Yerusalem sampai jatuhnya Masada. Berarti kalau saya cerita bahwa pemulihan terjadi, berarti saya mau ulang balik ya. Kalau Masada dibangkitkan, dipulihkan pada hari tertentu, maka seharusnya Yerusalem akan menyusul dipulihkan setelah sekian hari. Saya ulang. Yerusalem jatuh pada tanggal sekian. Masada
bentengnya jatuh pada tanggal sekian. Selesai semua orang Israel, Romawi masuk, panjanglah cerita sampai abad 20. Andai kata kita tahu kata pemulihan restorasi, berarti adalah kalau jarak ini adalah 1333 hari, berarti kalau sampai yang namanya Masada dipulihkan pada tanggal X, maka Yerusalem harus dipulihkan X plus 1333 hari. Itu adalah konsep pemulihan gaya sorga. Pertanyaannya, apakah ini terjadi atau tidak? Kita lihat sejarah saja Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa ternyata Masada itu berhasil direbut kembali oleh Israel. Itu ternyata pada tahun 1950. Jadi 1948 Israel merdeka. 2 tahun kemudian, yaitu adalah 1950, kota Masada itu berhasil untuk kembali ke tangan Israel. Kembali, direbut kembali. 2 tahun setelah perang kemerdekaan, direbut. Kembali direbut. Tetapi masalahnya pada saat direbut kembali, tidak pernah ada pembangunan atas Masada sama sekali. Jadi Masada yang hancur itu terbiarkan terhancur, sudah. Tidak pernah kembali lagi. Cuma memang penguasanya kembali kepada Israel setelah perang kemerdekaan pada 2 tahun kemudian, 1950. Yang menarik adalah, kalau Bapak Ibu melihat sejarah, ternyata satu ketika ada seorang bernama Yigal Yadin, YY namanya, double Y, Yigal Yadin. Yigal Yadin itu adalah orang dengan timnya yang masuk ke Masada dan memulai untuk pembangunan kembali Masada. Jadi ekskavasi dibuat pertama kali, mulai digali, dikeruk, dibangun kembali, itu terjadi pada 1963. Jadi Yigal Yadin itu kembali untuk memulihkan yang namanya Benteng Masada. Itu terjadi pada tahun 63, yaitu adalah 13 Oktober 1963. Tim kerja proyek Yigal Yadin berhasil untuk mulai pembangunan di Masada. Sesuai prinsip tadi. Berarti kalau ini ditambahkan 1333 hari. Tanggal inilah harusnya Yerusalem berhasil dibangun kembali. Pertanyaannya bagaimana mungkin? Kalau Anda lihat, ini kan sekitar 4 tahun ya. Kalau 4 tahun, Anda pasti sudah tahu, ini endingnya pasti 67. Tanggalnya berapa kalau 67? Ya, 7 Juni. Ternyata kalau ini kita mundur, tanggalnya 7 Juni. Berarti kalau teori tadi benar, kita harus dapat pembuktian sejarah bahwa yang namanya Yerusalem akan mulai mengalami pemulihan itu tanggal ini. Anda boleh mengetik Bapak Ibu di Google Anda, sejarah Anda. 7 Juni 67 adalah selesainya perang 6 hari. Anda tahu kisah ini? Di mana di situ Perdana Menteri Ben Gurion akhirnya masuk ke Lions Gate. Ke kota Yerusalem. Dan saya pernah cerita sebelumnya, seringkali dalam perang itu terjadi penundaan yang entah bagaimana penundaan karena salah informasi, karena salah, berkali-kali Mesir mendapat informasi yang salah, berkali-kali Amerika juga dengan negara sekutu berusaha untuk menahan Israel untuk tidak membombardir habis, karena kita dalam perang 6 hari, Israel mendapatkan Gaza, Semenanjung Sinai, dataran tinggi Golan, diambil semuanya.
ternyata tepat pada tanggal tersebut dengan semua yang namanya kebetulan-kebetulan, ada penundaan-penundaan, kesalahan kirim informasi, kesalahan yang namanya komunikasi, koordinasi, akibatnya entah bagaimana tepat tanggal ini. Tentara Israel kembali berjaya di Yerusalem dalam perang 6 hari melawan 10 bangsa Arab. Pertanyaannya, kalau kita melihat begitu Masada dibangun pada tahun 63, maka tidak berapa lama Yerusalem akan kembali dibangun. Kalau Yerusalem jatuh, Masada ikut jatuh. Kalau Masada bangkit, Yerusalem akan bangkit. Pola ini yang kita bisa ambil pembelajaran kelak kalau belajar akhir zaman. Lihat tanggal-tanggal waktu ini. Tidak pernah berubah. Alkitab mencatat akhir zaman. 42 bulan. 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1260 hari. 1290 hari. 1335 hari. Pertanyaannya adalah, hari-hari tanggal-tanggal tersebut tidak pernah meleset. Anda dan kita semua Bapak Ibu kita belajar. Algoritma ilahi tidak pernah meleset. Tuhan sudah berkata, peristiwa ini akan terjadi dalam bentuk pemulihan di Israel. Melihat kisah ini, ada yang menarik Bapak Ibu. Jadi nggak selesai di sini. Bahkan pemilihan Tuhan bukan cuma atas nama kota, tanggal-tanggal dan selisih waktu yang ada, tapi juga terkait dengan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa masuk, untuk mengambil alih. Pemulihan bicara bukan cuma masalah kotanya jatuh, dikembalikan ke pemilikannya. Tapi kita sudah belajar, apa yang hilang dalam hidup Anda akan dikembalikan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak Anda dikembalikan menerima barang rusak? Ya kembali barangnya, tapi nggak utuh. Balik tapi cacat. Balik tapi rusak. Bapak Ibu tidak. Yerusalem jatuh, Masada jatuh. Dan kalau kita ada di masa akhir seperti ini, saya sudah berulang kali mengatakan tadi bahwa Kisah Rasul menyatakan apa yang mereka alami, ini sebenarnya sebuah pattern yang kita akan alami. Pemulihan atas segala sesuatu. Kristus harus tinggal di sorga sampai segala sesuatu. Akibatnya adalah, implikasinya, kalau Yerusalem jatuh, Masada jatuh, Masada akan kembali, Yerusalem akan kembali. Kalau Masada akan kembali dan dipulihkan pembangunannya, maka Yerusalem akan kembali dan dipulihkan pembangunannya. Waktunya tidak pernah salah. Yang Tuhan pakai di sini bukan cuma bicara mengenai tanggal-tanggal selisihnya. Yang Tuhan pakai di sini bukan cuma mengenai situasi yang ada, tokoh orang-orangnya. Tapi saya melihat Bapak Ibu, ternyata dalam masa pemulihan, kejatuhannya sesuai dengan rencana Tuhan, pemulangan orang-orangnya sesuai dengan perintah Tuhan. Yang menarik adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan ini adalah orang-orang yang sebetulnya juga tertera di Alkitab. Kita lanjutkan sebentar Bapak Ibu mengenai bagaimana dengan orang-orang yang Tuhan akan pakai. Saya teringat dengan sebuah ayat dan seorang nabi besar bernama Yesaya. Dan Yesaya ini bicara mengenai seorang nabi yang tulisannya ada 66 kitab dikatakan sebagai mini Alkitab. Dan Yesaya ini kita buka sama-sama sebentar di Yesaya 31. Yesaya 31. Saya akan lanjutkan ini saja biar panjang. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dapat gambaran yang lengkap. Ya, kalau Anda Bapak Ibu capek gampang tinggal di pause saja, nanti putar lagi. Oke. Yesaya 31. Saya masih punya cukup waktu banyak. Yesaya 31 ayat 4 sampai 5. Saya sudah bicara mengenai cerita dari awal pemulihan. Saya bicara mengenai angka-angka yang pasti terjadi pada tahun ini.
Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan memilih orang-orangnya. Orang pilihan Tuhan yang harus masuk untuk memulihkan ini. Siapa nama-nama orang ini? Dan kita akan mulai terkejut melihat ternyata nama-nama orang yang ada di sini adalah nama-nama yang khusus yang Alkitab sudah pilih dan tidak akan menyimpang ke tempat yang lain. Pak, apakah ini artinya saya harus milih nama orang dengan benar? Anda harus dengarkan dulu pengajarannya. Baik, kita akan membuka lembaran baru dan kita akan melihat kepada Yesaya ke-31. Yesaya 31 ayat 4 sampai 5. Ini menarik sekali. Firman Tuhan berkata, Yesaya 31 ayat 4 sampai 5, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda. Ada dua jenis singa di sana, menggeram untuk mempertahankan mangsa. Jadi dia menggeram mempertahankan mangsa dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turut berperang dan mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikian Tuhan semesta alam melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Apa yang terjadi? Kita tahu ayat kelima sudah digenapi dalam peperangan besar, maka pasukan udara dari Inggris membantu Israel. Burung-burung. Ternyata Tuhan menggunakan burung-burung yang pertama untuk mempertahankan kota kesayangannya. Kita tidak membahas itu dulu, kita akan masuk mengenai cerita bagaimana Tuhan mempertahankan kotanya dengan menggunakan singa dan singa muda yang menggeram mempertahankan mangsanya dan dia tidak terkejut dan demikian akan ikut berperang untuk Sion dan bukitnya. Saudara Tuhan, bagaimana kita melihat kisah ini? Nah, ini menarik sekali. Saudara Tuhan, kita tahu bahwa pada tahun 67, jadi pada saat sebelum tadi perang 6 hari, jadi itu adalah tahun 67, kira-kira tahunnya Anda bisa lihat itu, terjadi perang 6 hari, yaitu Israel melawan 10 bangsa Arab, yang terjun sekitar 3, yang 7 menyuplai senjata dengan ikut. Tapi yang perang betulan dengan jumlah yang paling masif, yang paling besar, itu adalah sekitar 10 totalnya. Kira-kira jumlah tank yang ada dimiliki oleh Israel cuma sekitar belasan. 14 saya lupa, atau 13 saya lupa. Dan musuh punya tank dengan jumlah ratusan. Bapak Ibu bisa melihat sejarah mengatakan tiba-tiba tanknya mogok semua. Tank musuh nggak jalan semuanya. Kok bisa begitu? Jawabannya mudah. Kalau kita belajar firman Tuhan. Tuhan sudah menulis dalam Yesaya 31. Karena Tuhan yang berperang ganti umatnya. Nah, kita tahu dalam perang 6 hari tersebut, yaitu adalah dimulai tanggal 5 Juni, sekitar 5 Juni, maaf, bukan tanggal 5. Sekitar 5 Juni. Jadi dalam waktu 6 hari, sekitar 6 Juni 1967, ini adalah penentuan besar. Sehingga akhirnya Israel berhasil untuk merebut kembali kedaulatan penuh atas Yerusalem. Yaitu terjadi adalah di Yerusalem. Pusat yang ditujukan dihancurkan oleh musuh adalah kota Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem ini, kita tahu Israel menaruh yang namanya pasukan-pasukan di sana. Nah, pasukan itu namanya adalah Harel Brigade. Atau jadi Brigade Harel. Harel itu ada Harel. Jadi brigade yang menjaga Yerusalem namanya adalah Harel Brigades. Harel. Har itu adalah bukit. El Elohim. Harel, bukit Tuhan. Kenapa? Karena memang kota Yerusalem itulah kota yang dikelilingi dengan 7 bukit. Ini adalah bukit-bukit Tuhan. Nah, kalau Bapak mengerti, dari pasukan yang kelak akan mendapat keuntungan besar dan manfaat besar, nama besar karena berhasil untuk mengalahkan
musuh-musuh yang mempertahankan kota Yerusalem itu adalah Harel Brigades, itu ada bertugas untuk mengawal kota Yerusalem.